Oke, Mbak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jadi Mbak minta maaf sebelumnya karena praktikumnya diundur jadi malam. Soalnya tadi ada tumburan sama matkul PIE dari Pak Yusa, tapi ternyata bapaknya ada kendala. Mbak langsung aja, saya screen. Kelihatan belum saya screennya? Kelihatan, Mbak. Gerak ada? Bergerak, Mbak. Aman. Oke. Bentar ya. Jadi materi praktikum kita kali ini tentang searching, algoritma searching. Tadi kan udah Mbak suruh baca-baca dulu tentang searching. Yang pertama itu pengertian searching. Searching itu adalah suatu pencarian untuk menemukan nilai atau data tertentu pada sekumpulan data yang bertipe sama. Jadi searching itu untuk mencari, misal ada 20 data, kemudian kalian ingin mencari salah satu angka di dalamnya. Misal ada 20 data, terus ingin mencari angka ke-50. Nah, ternyata angka ke-50 itu ada di urutan ke-3 atau ke-4 gitu. Itu yang disebut dengan searching atau pencarian. Kemudian, algoritma pencarian atau searching itu sendiri merupakan algoritma yang menerima sebuah kata kunci atau keyword dengan langkah-langkah tertentu untuk mencari rekaman dengan kata kunci tersebut. Jadi algoritma searching itu yaitu disimpan dalam variabel yang bernama kunci atau keyword, yang dimana kunci itu adalah angka yang ingin dicari tadi atau angka yang ingin ditemukan. Jadi disimpan dalam algoritma yang biasa disebut dengan kunci atau keyword. Nah, di dalam pencarian atau algoritma searching itu sendiri ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Yang pertama itu data yang dicari ditemukan, dan yang kedua itu data yang dicari tidak ditemukan. Nah, biasanya dalam algoritma searching itu di kalangan programmer itu ada dua algoritma yang biasa digunakan, ada linear search dan ada binary search. Kemudian yang pertama, Mbak bakal bahas linear search dulu. Nah, untuk linear search itu adalah teknik pencarian data dengan menelusuri semua data satu persatu secara berurutan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Tapi basicnya itu dari kiri ke kanan biar algoritmanya itu nggak keliru. Nah, untuk linear search ini sendiri, cara kerjanya itu apabila data yang dicari atau data yang ingin ditemukan itu sudah ketemu, maka pencarian itu dihentikan. Misal, ada 10 deret data, kemudian yang ingin dicari itu angka 5. Nah, ternyata angka 5 itu ada di urutan kedua. Nah, pada urutan ketiga sampai 10 itu diabaikan karena angka 5-nya udah ketemu. Nah, di sini ada contoh animasi untuk yang algoritma linear search. Pertama, dia ingin mencari angka 50, di mana angka 50 ini adalah kata kunci atau keyword yang sebelumnya Mbak jelasin tadi. Nah, di sini ada 8 data dan 7 indeks. Kan array itu dimulai dari 0. Mita, bentar mau potong. Itu betul enggak di-record? Bisa di-record enggak? Oh, oke, bentar. Recording in progress. Oke, Mbak lanjutin.
Nah, di sini ada contoh animasi, panjang datanya itu ada 8 data, kemudian panjang arraynya ada 7. Nah, di sini dia pertama mencari di indeks dia mencari di indeks ke 0, 10, apakah 50? Bukan. Kemudian lanjut ke indeks pertama, 13, apakah 50? Bukan. Kemudian lanjut lagi ke indeks kedua, apakah 25 adalah 50? Dan ternyata bukan juga. Kemudian lanjut ke indeks ketiga, ternyata bukan juga. Dan kemudian saat di indeks keempat, yaitu datanya adalah 50, sama, maka dia akan berhenti dan menyatakan bahwa angka 50 itu ada di indeks keempat. Begitu algoritma linear search. Nah, di sini ada contoh algoritma linear search. Untuk linear search itu sendiri, dia simple, nggak panjang, dan juga algoritmanya nggak susah. Seperti biasa, untuk algoritma itu tidak lepas dari looping dan perkondisian. Nah, yang pertama, itu ada looping for. Looping for di sini opsional, bisa untuk looping for, while, do while, switch case, dan lain sebagainya. Nah, di sini nggak pakai yang for. Pertama, kita seperti biasa mengidentifikasi atau mendefinisikan variabel looping, contohnya di sini i, yang dimulai dari 0. Kemudian looping for ini akan terus dieksekusi atau akan terus berjalan jika, bentar ya, ini ada yang baru masuk. Jika i itu kurang dari data.length atau itu kurang dari panjang data. Panjang data di sini itu ada 8, bukan 7 ya, 7 itu indeksnya. Kalau panjang datanya itu jumlah keseluruhan data itu ada 8, itu yang dinamakan panjang data. Jadi selama i-nya ini kurang dari 8, dia akan terus looping. Nah, di sini ada increment itu naik setiap satu ke atas. Nah, di sini karena i-nya dimulai dari 0, jadi untuk nilai i 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, looping akan terus berjalan. Nah, kemudian jika perkondisiannya itu udah memenuhi, masuk ke perkondisian if, di mana ada statement bahwa jika, if itu kan jika data ke i itu sama dengan keyword, artinya, misal ya, data ke i itu data ke 0. 0 itu 10 kan, data 10, angka 10. Jika data ke 0, 10, sama dengan k-nya tadi 50. Jika 10 sama dengan 50, maka akan mengeksekusi statement di bawahnya yang system.out.println data ditemukan pada indeks ke i. Namun faktanya data ke 0 ini yaitu 10 tidak sama dengan 50. Jadi dia bernilai false. Kalau dia bernilai false, dia bakal naik lagi ke looping selanjutnya, ke looping lagi. Namun dengan increment i-nya itu bertambah dari 0 pindah ke 1. Nah, kita cek lagi di sini perkondisian if. Data ke 1, jika data ke 1 sama dengan k, maka dieksekusi yang system.out.println-nya. Kita lihat di sini, data ke 1 itu data ke data 13. Apakah 13 ini sama dengan k? K-nya 50. Ternyata nilainya false atau salah. Maka dia akan looping lagi sampai data ke indeks keempat. Nah, kita cek di sini, itu kan masih kurang dari 8. Maka dia akan mengeksekusi perkondisian if. Jika data keempat sama dengan K, kita lihat data keempat adalah 50. 50 sama dengan K, 50. Berarti system.out.println ini akan dieksekusi atau ditampilkan di layar interface, yaitu data ditemukan pada indeks ke I, di mana I adalah data keempat. Tadi kan loopingnya pada iterasi keempat, maka di sini akan otomatis muncul angka 4. Nah, untuk algoritma linear search itu saja. Apa ada yang ingin ditanyakan dulu? Izin bertanya, Iya, silakan.
Untuk karakter key-nya itu gimana ya, Mbak? Itu kan kata kunci. Kan tadi Mbak bilang kalau di algoritma searching itu kita menggunakan kata kunci atau keyword untuk menyimpan angka yang ingin ditemukan. Angka yang ingin dicari itu disimpan dalam variabel yang bernama k. Di sini kan misal kita ingin mencari nilai 50 di deretan ini, array ini kan. Berarti 50 itu kita simpan dalam variabel k. Misal, integer k sama dengan 50. Berarti K-nya itu bernilai 50. 50 ini yang akan kita cari, yang akan kita temukan di barisan data ini. Jadi K itu udah dari soal, ditentukan di soal. Misalnya ada soal cari angka 80 di deret berikut gitu. Berarti 80 itu K-nya atau kuncinya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum lanjut ke ini. Ya, silakan, Mem. Nilai K itu harus selalu ada di nilai arah ya, Mbak ya? Nah, kan tadi di awal, bentar ya. Nah, di sini kan udah ada. Setelah proses pencarian dilakukan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, data ditemukan atau data tidak ditemukan. Nah, jika kuncinya itu ditemukan, jika kuncinya itu ada di dalam barisan, berarti data ditemukan. Jika kuncinya itu tidak ada di barisan deret, berarti angkanya tidak ditemukan. Berarti dalam setiap soal itu ada dua kemungkinan. Bisa ditemukan, bisa tidak, tergantung dari kuncinya apa dan deretnya apa saja. Nanti kalau kita outputnya itu tuh gimana Mbak outputnya nanti Mbak kalau misalnya data tidak ditemukan? Outputnya kayak gini, bentar ya. Ke BlueG. Nah, ini contoh program untuk yang linear search. Kan ini kan tadi statement yang Mbak kasih, algoritma yang Mbak kasih. Jika datanya ditemukan, dia munculkan statement data sekian ditemukan pada indeks sekian. Namun jika tidak, dia akan outputnya output yang ditampilkan itu bisa data tidak ditemukan. Itu sebenarnya opsional, kalian mau nulisnya gimana, mau nulis kayak data tidak ada, data tidak ditemukan, itu bebas. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, Mbak lanjut ke binary. Nah, untuk binary search ini lebih kompleks dari linear tadi, di mana binary search ini adalah sebuah teknik pencarian data dengan cara berulang kali membagi separuh dari jumlah data yang ada. Jadi, yaitu teknik membuang setengah dari jumlah data yang ada. Apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output.
Jika tidak, pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dan pembagian jumlah data tersebut. Dari jumlah pembagian data tersebut. Nah, berbeda dari memang algoritma binary search ini efisien dalam segi waktu, efektif juga. Namun ada algoritma tambahan ketika ingin menggunakan binary search, yaitu syaratnya binary search ini harus datanya harus terurut secara ascending dari kecil ke besar. Nah, karena dia ingin membagi data, jadi kayak gimana ya, misalnya ada data acak tuh, kalau kita membagi dua, sedangkan datanya itu masih acak, jadi kita belum bisa menentukan, oh data yang ingin kita cari itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kalau secara terurut itu kan kita bisa menentukannya. Jadi kalau binary search itu, kalau datanya belum terurut, jadi harus diurutkan dulu. Bisa menggunakan bubble, bisa menggunakan insertion, selection, heap sort, quick sort, dan lain sebagainya, itu bebas. Seperti yang sudah dipelajari di minggu sebelumnya tentang sorting. Nah, ini adalah algoritma dari binary search. Mbak jelasin dulu per barisnya, nanti kita bahas contoh. Nah, di sini ada perulangan while, kemudian ada perkondisian if else. Bentar, Mbak kasih konsepnya dulu baru algoritma. Nah, ini ada contoh soal. Konsep dari binary search ini mungkin teman-teman belum ada yang paham. Misalkan ada deret angka, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Kemudian yang ingin dicari itu angka ke-89. Nah, angka 89 kan ada di sini. Nah, di mana syarat dari binary search itu sendiri, data harus terurut. Nah, pada iterasi pertama, kita harus mengurutkan datanya dulu secara ascending, dari kecil ke besar. Nah, di sini kita juga harus menentukan indeksnya, dimulai dari 0 sampai indeks ke 9. Jadi, dia itu ada 10 data, tapi ada 9 indeks. Selanjutnya, ada beberapa variabel yang harus kita tentukan di dalam binary search. Kan binary search itu membagi data, membuang separuh data dari jumlah aslinya. Pertama, itu ada variabel awal, 4 variabel yang wajib kalian definisikan di binary search. Itu yang pertama variabel awal, variabel akhir, variabel tengah, dan variabel key atau kuncinya. Nah, kalau key ini sendiri udah ditentukan di soal kan, dia bilang cari angka 89, berarti udah pasti 89 itu menjadi key-nya. Key ini bisa kalian ubah variabelnya, bisa key, bisa keyword, bisa kunci, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita definisikan nilai awal, akhir, dan tengah. Di sini Mbak mendefinisikan nilai awal itu sebagai 0. Dan mungkin kalian nanya, kenapa harus 0 gitu kan? Dan kenapa yang akhir harus data.length 1? Sebenarnya, kedua variabel ini, awal dan akhir, itu digunakan untuk memenuhi rumus dari variabel tengah. Kita lihat di sini, variabel tengah sama dengan, ini rumusnya, awal ditambah akhir dibagi 2. Sejatinya, nilai variabel tengah ini seperti kalian mencari nilai median di statistik. Kalau nilai median itu kan nilai tengah ya. Misalnya jumlah datanya ada 20, berarti mediannya 20 bagi 2. 10 kan, berarti data ke-10. Sedangkan di sini rumusnya itu awal tambah akhir bagi 2. Mungkin kalian nanya, Mbak, kenapa nggak akhir bagi 2 aja? Kan sama aja, ya kan? Kita lihat di sini, kalau kita bikin akhir itu 9 dibagi 2 sama dengan 4 kan? Nah, iya memang benar, bisa. Tapi ternyata variabel awal ini fungsinya bukan untuk menyimpan angka 0 saja. Karena setiap iterasi, variabel awal ini bakal berubah-ubah nilainya. Nggak konstan gitu. Jadi, misalkan kita masukkan variabel awalnya 0.
0 ditambah data.length min 1. Panjang data dikurang 1 artinya kan untuk variabel akhir. Nah, kita lihat panjang datanya itu ada 10 ya, bukan 9. Karena kalau 9 itu indeks array. Kalau panjang data itu 10 karena datanya ada 10 buah. Dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena menyesuaikan untuk array. Array itu sampai 9. Kalau kita paksakan 10, nanti kan tadi itu ada outputnya yang bilang kayak gini. Data ditemukan pada indeks ke, karena kita menggunakan indeks, jadi kita menyesuaikan ke array-nya. Kalau kita misalnya di outputnya kita tulis data ditemukan pada indeks ke, tapi kita di sini pakainya data.length aja, nggak 1. Jadi yang sejatinya angkanya itu berada di indeks ke-5, nanti di outputnya data ditemukan pada indeks ke-6, gitu kira-kira. Jadi bakal keliru gitu. Jadi variabel akhirnya itu didefinisikan data.length min 1 atau panjang data dikurang 1, biar kayak array-nya 9. Nah, kita masukin di sini pada iterasi pertama. Kita sesuaiin ini algoritmanya ya. Ini algoritmanya, ini iterasi pertamanya. Nah, pertama kita harus mendefinisikan nilai tengahnya berapa sih gitu. Nah, kan rumus tengah itu awal tambah akhir dibagi 2. Awalnya adalah 0, udah didefinisikan 0. Kemudian akhirnya itu 9, kan data.length min 1. 10 dikurang 1, 9. 0 ditambah 9, 9 dibagi 2 adalah 4. Berarti nilai tengahnya itu berada pada indeks ke-4. Kita lihat data pada indeks ke-4 itu angka berapa? Di sini adalah angka 28. Berarti nilai tengahnya itu adalah angka 28 dan berada indeks ke-4. Dua hal itu harus kalian ingat, indeks ke berapa dan angkanya berapa. Jangan kebalik-balik. Kemudian, kan tadi udah looping tuh yang di awal. Masuk ke kondisi pertama. Kondisi pertama itu dia bilang, apakah K-nya itu sama dengan nilai tengah? K-nya tadi adalah 89, nilai tengah yang barusan kita dapat adalah indeks ke-4, yaitu angka 28. Jadi kita bandingkan, 89 itu benar 28. False ya, salah. Masuk ke kondisi kedua. Kondisi kedua tuh yang kayak gini. Nah, ini tadi kita baru menentukan yang kondisi pertama ini. Yang hasil sama dengan tengah. Yang K sama dengan data tengah. Itu false ya. Masuk ke kondisi kedua, yang ini, yang else if. Kalau tidak memungkinkan juga, masuk ke kondisi yang ketiga, yang ini. Jadi kita lihat dulu yang ini. Nah, di kondisi pertama, itu di kondisi kedua, itu apakah K lebih besar dari nilai tengah? Dicek kan, K-nya tadi 89, dan nilai tengahnya adalah 28, bukan 4 lagi ya. Tapi angkanya 28. Ternyata benar kan? 89 itu lebih besar dari 28. Berarti rumusnya variabel awal berganti tengah plus 1. Variabel awalnya tadi kan 0 tuh. Di sini 0 kan. Nah, di sini berubah karena dia memenuhi kondisi kedua. Awal sama dengan tengah ditambah 1. Tengahnya tadi adalah indeks ke-4. Indeksnya ya, bukan angkanya lagi. 4 ditambah 1 adalah 5. Berarti variabel awalnya sekarang itu 5. Enggak 0 lagi. Adalah indeks ke-5 maksudnya. Indeks ke-5 adalah angka 34. Jadi 34 ini menjadi variabel awalnya sebelum pemecahan data. Datanya masih utuh. Masih ada 10 data. Tapi ini awal pemecahan, kan nanti dibagi 2 tuh. Kan tadi ini nilai tengahnya, batas ini. Data yang kiri ini, yang 0 sampai 4, ternyata nggak memenuhi kan. Yang memenuhi itu yang sebelah kanan. Karena 89-nya lebih dari 28. Coba kita lihat di sini. Nah, yang ini, jika K lebih besar dari data tengah tadi 28, maka
variabel awalnya tengah plus 1, akan ngambil data di sebelah kanan. Tengah plus 1 itu kan di sebelah kanan kan, ditambah 1 ke kanan. Nah, kalau dia K-nya lebih kecil dari data tengah, misalnya K-nya itu 20, di bawah 28, maka kita ambil yang data sebelah kirinya, sebelah kanannya kita buang. Data tengah min 1. Nah, selanjutnya, pada iterasi kedua, lanjut ke iterasi kedua. Nah, datanya udah dipisah, ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini dimulai dari data 34, di mana data 34 tadi itu adalah indeks ke-5-nya. Nah, dimulai karena dia udah dipecah, ibaratnya ini dibuang, nggak lagi diperiksa, nggak perlu lagi diperiksa. Apakah 89 sama dengan 15, apakah 89 sama dengan 18, itu nggak perlu lagi, karena dia kan konsepnya binary search itu membuang separuh data yang kira-kira memang nggak masuk kategori dari K. Yang masuk itu sebelah kanan, karena angka 89 itu sudah pasti di sebelah kanan, karena dia besar kan angkanya, karena tadi udah dicek. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita cek lagi iterasi kedua, sama kayak tadi, angka tengahnya berapa, nilai tengahnya berapa, terus bandingkan ke K-nya. Nah, di sini coba kita bandingkan. Tengahnya itu balik lagi ke 0, karena dia sudah dipecah, ibaratnya ngulang dari awal. Dia mendefinisikan bahwa 34 ini adalah indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, dan indeks ke-4. Nah, di sini kan 0-nya kembali dari 0, variabel awalnya kembali ke 0, kemudian variabel akhirnya tadi kan rumusnya data.length min 1. Panjang datanya sekarang ada 4, nggak lagi 9. Kan yang ini udah dibuang, ini abaikan aja, anggap nggak ada yang sebelah sini. Ini yang kita pakai. Nah, panjang datanya sekarang ada 4, jadi 0 ditambah 4 itu 4, 4 dibagi 2 itu 2. Berarti nilai tengahnya sekarang adalah indeks kedua. Nah, kita cek indeks kedua itu berapa sih angkanya? 0, 1, 2. Ternyata indeks kedua itu angkanya adalah 67. Nah, udah dapat nilai tengahnya, kita cek apakah K sama dengan tengah. Ini kondisi yang untuk yang pertama ya. Sampai sini. Nah, kita cek apakah 89 itu sama dengan 67. Ternyata nggak sama ya, beda. Berarti kondisinya false. Kita lanjut ke perkondisian yang di bawahnya. Apakah 89K itu lebih besar dari tengah? Tengahnya tadi kita dapat, yaitu indeks kedua, 67. Nah, kita lihat di sini, apakah 89 itu lebih besar atau lebih kecil dari 67? Ternyata lebih besar, maka perkondisiannya ternyata true. Dan nilai variabel awalnya diperbarui lagi menjadi tengah plus 1. Artinya, kan karena kondisi 89 ini lebih besar dari 67, otomatis kan angka 89 itu ada di sebelah kanan. Nggak mungkin di sebelah kiri, karena dia tadi udah dicek kalau 89 itu lebih besar dari 67. Kalau dia lebih kecil, otomatis kita ngambil yang data di sebelah kiri. Dan rumusnya akhir sama dengan tengah min 1. Gitu. Nah, kan itu datanya semakin sedikit kan. Lanjut ke iterasi ketiga. Datanya sekarang cuma ada 3. Cuma ada 3 ini, datanya ada 2, dan 3 ini dibuang. Karena dia udah nggak memenuhi syarat oleh K tadi, karena dia kurang dari 89. Jadi tinggal 2 data ini, kita definisikan indeks pertama, indeks keduanya. Lalu, kita buat juga gini, mencari nilai tengahnya lagi. Nilai tengahnya ini kan kembali lagi ke variabel ke nilai 0. Nilai awalnya itu adalah 0. Tadi kan rumus
variabel tengah itu awal tambah akhir per 2. Awalnya 0, akhirnya kan datanya cuma sampai indeks ke 1 sekarang karena ada 2 data. Berarti nilai akhirnya 1, 0 ditambah 1 itu 1, dibagi 2 itu 0. Harusnya berapa? 1 dibagi 2 itu 0,5 kan? 0,5 karena kita mendefinisikan nilai integer itu nggak ada koma, jadi dia melakukan pembulatan. Jadi kalau misalnya hasil bagi kalian 5 bagi 2 adalah 2,5, itu ambil yang 2-nya saja. Nah, di sini kan 1 dibagi 2 harusnya 0,5, itu 0 saja. Nah, kita cek di sini, di perkondisian pertama, apakah nilai tengah, kita cek di sini, indeks ke 0 itu berapa? Ternyata indeks ke 0 itu adalah 89. Baru kita masuk ke perkondisian yang pertama. Apakah nilai tengah itu sama dengan K? Nilai tengahnya adalah 89, yaitu indeks ke 0. Dan K-nya itu adalah 89. Ternyata perkondisian pertama itu memenuhi syarat. Dan true, sehingga true. Maka program akan berhenti karena data yang ditemukan itu sudah ada, yaitu 89. Break di sini mengisyaratkan program berhenti total. Enggak dilanjutkan lagi loopingnya, enggak dilanjutkan lagi kondisiannya, program selesai gitu. Nah, itu untuk yang algoritma searching yang binary. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Mengenai algoritma Izin bertanya, ini? Mbak? Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Azahra, G1A021091. Saya mau menanyakan yang masalah, kan tadi Mbak ada yang kodenya sama dengannya ada yang 2, ada yang 1 gitu kan Mbak. Itu tuh bedanya apa? Terus kalau itu kebalik, apakah masih bisa di-compile atau bisa di-running gitu Mbak? Kasih Mbak. Oh, yang kayak gini ya. Nah, biasanya yang setahu Mbak belajar selama ini ya, kalau untuk yang sama dengannya 1 itu biasanya untuk mendefinisikan sebuah variabel. Misal, variabel awal, itu nilainya awal sama dengan 0. Nah, itu sama dengannya 1 aja. Biasanya untuk mendefinisikan nilai suatu variabel. Kemudian kalau nilai yang sama dengannya itu 2, itu biasanya bakal mengembalikan nilai lagi. Bakal dieksekusi lagi. Bakal ada return. Bakal ada pengembalian nilai. Pengembalian output gitu. Kalau yang sama dengannya 2. Dan juga kalau kebalik, itu di Java karena dia merupakan bahasa pemrograman sensitif, dia bakal error, nggak mau dia. Yang misalnya yang harusnya tadi 1 jadi 2 itu bakal error, dan yang 2 jadi 1 itu biasanya nggak terdefinisi. Oke Mbak, kasih Mbak penjelasannya. Ada yang ingin tanyakan? Lagi? Atau mau bahas algoritma ini? Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan, Peru. Sebelumnya perkenalkan nama saya Peru Bagustian, NPM 61. Yang saya ingin tanyakan, Mbak, waktu nilai tadi kan waktu di iterasi terakhir kalau nggak salah itu ada 0 plus 1 dibagi 2 kan, Mbak. Jadi 0,5-nya dibulatkan jadi 0 aja. Itu kalau misalnya kondisinya 0 plus 2 dibagi, misal kondisinya ini Mbak, apa tuh angkanya 3, Mbak. Jadi 0 plus 3 dibagi 2. Itu jadi, ataukah dibulat tuh Mbak, atau diambil setengah aja Mbak? Untuk menentukan nilai dari variabel tengah kan? Iya Mbak. Nah, misal data
datanya ada 3 buah atau indeksnya ada 3? Indeks ya, Mbak. Indeksnya ada 3, berarti panjang datanya ada 4 kan? Iya, Mbak. Nah, 4 dikurang 1 berarti 3 kan? Sedangkan rumus tengah itu awalnya 0 ditambah 3. 0 tambah 3 itu 3, dibagi 2 itu 1,5. Karena kita pakai integer itu hanya berlaku untuk bilangan bulat. Jadi, kalau dia ada koma, komanya dihilangin. Misalnya 1,5 itu jadi 1, 2,5 itu jadi 2, 3,5 itu jadi 3. Kecuali kalau kalian pakai float atau double kan, itu bisa koma. Tapi algoritmanya bakal bingung. 2,5 itu gimana? Jadi untuk yang searching itu angkanya pasti. Enggak berkoma-koma. Oh iya, Mbak. Sama satu lagi, Mbak, yang di akhir tadi ada nilai tengah plus 1. Iya, Mbak. Itu bisa jadi, maksudnya gimana tuh, Mbak? Awal sama dengan tengah plus 1. Gini. So, nilainya jadi 2 gitu. Bentar ya. Gini. Ya. Yang ini kan. Iya, Mbak. Nah, di sini kan kalau di binary search itu ada 3 kondisi. Pertama kondisi if, kemudian ada kondisi else if, ada kondisi else. Kondisi if itu apabila data yang ingin dicari itu langsung ketemu. Atau udah ketemu, nilai K-nya udah sama dengan data yang udah lagi looping gitu. Pokoknya langsung ketemu. Misalnya data K 89. Oh, udah sama dengan data tengah. Berarti ini yang dieksekusi. Tapi kalau bukan, dia lanjut lagi ke perkondisian yang kedua. Dia bilang di sini, jika K, kita ibaratkan 89 tadi ya, 89 itu lebih besar dari data yang sedang looping. Misalnya sedang looping di iterasi kedua. Iterasi kedua itu indeksnya kedua kan? Data kedua 67. Apakah 89 itu lebih besar dari 67 yang di sini tadi? Ternyata, maaf yang di sini. Ternyata iya kan? 89 itu lebih besar kan dari 67? Iya kan? Iya, Mbak. Nah, berarti dia itu kondisi menanyakan apakah 89 itu lebih besar dari 67 itu untuk memastikan programnya itu yang mana sih yang bakal dieksekusi lagi. Karena dia itu nggak perlu semuanya dia periksa. Dia kayak gini nah. Kan ini ada angka 34, 67, 67, 89, 98. Dia nggak perlu memeriksa semua data ini. Dia cukup membagi 2. Apakah 89 itu masuk ke kelompok sebelah kanan? Kelompok sebelah kanan ini, apakah 89 itu masuk ke kelompok sebelah kiri? Cara mengeceknya itu dengan awal plus 1. Kan dia bilang gini, apakah 89 itu lebih besar dari 67? Iya, berarti 89 itu ada di batas sebelah sini. Nggak tahu dia yang sebelah sini atau yang ini. Dia programnya hanya tahu di sebelah kanan 67, angka 89 itu. Karena dia tengah plus 1. Tengahnya tadi, nilai tengahnya tadi kan indeks kedua tuh. Karena dia plus 1, berarti bergantilah dia ke sini, ke 89. 89 indeks, jadi kan awal sama dengan tengah plus 1. Tengahnya tadi 2, plus 1 jadi 3. Berarti indeks ketiga ini menjadi awal dari deret angka berikutnya, yaitu ini. Udah dipecah, kan dia 89 tadi jadinya awal dari deret baru.
Nah, karena dia udah dipecah, yang ini diabaikan aja. Cuma yang ini lagi, dia kembali lagi ke 0. Nah, kan di sini ada yang tengah min 1, tapi variabel akhir. Kenapa? Karena misal ya di sini ini angkanya bukan 89, tapi 50. Apakah 50 itu lebih besar dari 67? Enggak kan? Berarti dia ngambil yang sebelah kiri. Karena udah pasti angka 50 itu sebelah kirinya 67. Bukan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan kan tambah besar tuh angkanya. Nggak mungkin lebih besar dari 50 yang dicari. Kalau dia misalnya tadi 50 ya. 50 itu kan lebih kecil dari 67. Berarti nilai akhir ini tengah min 1. Tengahnya tadi 2. Min 1 jadi 1. Berarti variabel akhir untuk deret berikutnya itu berada di indeks ke-1. Besar lagi. Kan kalau binary itu konsepnya membuang separuh data dari jumlah keseluruhan. Misalnya ada 10.000 data. Nggak mungkin kan diperiksa satu-satu pakai linear search, karena kalau datanya itu sebanyak itu. Jadi kalau binary itu, dia ngecek dulu, oh nilai tengahnya sekian. Apakah yang dicari itu lebih besar dari nilai tengah, atau lebih kecil dari nilai tengah? Kalau lebih besar dari nilai tengah, berarti dia ngambil yang sebelah kanan, yang sudah pasti nilainya itu besar-besar. Karena semakin ke kanan semakin besar, kan sudah di sorting tadi. Kalau dia ngambil yang kiri, untuk apa? Karena nilainya kecil-kecil, sedangkan nilai data yang ingin dicari itu besar. Jadi 5.000 data dibuang sekaligus, nggak usah diperiksa lagi. 5.000 data yang di kanan yang diperiksa lagi. 5.000 data itu kemudian dicari lagi nilai tengahnya, yaitu 2.500. 2.500, misal data yang dicari itu 3.000. 2.500 nilai tengahnya. Apakah 3.000 ini ada di sebelah kanan 2.500 atau di sebelah kiri 2.500 kira-kira? Sudah pasti kan yang di sebelah kanan, karena angka 3.000 itu lebih besar dari 2.500. Jadi dia ngambil data yang di sebelah kanan 2.500 aja, yang di sebelah sini. Yang lebih kecil dari 2.500 itu langsung dibuang, nggak diperiksa lagi. Tinggal 2.500 data. Terus dicari lagi nilai tengahnya berapa. Terus bandingkan lagi dengan data yang ingin dicari, yaitu 3.000 tadi. Apakah dia di sebelah kanan, ataukah di sebelah kiri, sampai dia itu ketemu dengan angka yang ingin dicarinya itu. Makanya itu tengah plus 1, karena dia itu ingin memindahkan deret yang ingin dicari itu ke sebelah kanan, yang sebelah kirinya dibuang. Kan kalau tengah, kita patokannya tengah tadi kan, terus mau mencari yang data sebelah kanan aja, karena udah pasti data yang dicari itu yang di sebelah kanan. Jadi plus 1 kan, biar pindah ke deret berikutnya. Kecuali kalau yang dicari itu lebih kecil dari nilai tengah, berarti dikurang 1 kan, supaya algoritma itu looping di sebelah kiri saja, yang sebelah kanannya dibuang. Oh iya, Pak. Paham. Berarti angka plus 1-nya itu memindahkan awalnya itu, Mbak. Itu kan pertama kan tengahnya itu 7. Mbak, plus 1 berarti indeksnya yang ketiga, berarti awalnya jadi di indeks ketiga gitu ya, Mbak? Ini kan apa? Ya, awalnya itu indeks ketiga. Oh iya, ya. Mbak. Ya. Jadi, ketika dipecah, dia bukan mulai dari indeks ketiga, balik lagi ke indeks ke-0, dia sebagai penentu aja. Paham nggak? Oh iya, Mbak. Paham, Mbak. Berarti indeks ketiganya ini balik ke 0 lagi ya, Mbak? Ada dia di awal. Iya, dia untuk menentukan
angka berapa dan indeks berapa sih yang bakal menjadi awal dari deret baru gitu. Oh iya Mbak, paham Mbak. Terima kasih Mbak. Ya. Itulah tadi mengapa variabel fungsinya bukan untuk menampung nih, nilainya berubah. Jadi nggak nol. Jadi dia itu membantu algoritma yang variabel awal ini. Awal sama dengan nol itu kalian definisikan sendiri. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mbak, izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM 073. Mbak, saya ingin bertanya, kan di indeksnya itu ada angka yang double tuh kan, Mbak. 28, 28, 67 sama 67. Nah, jika K-nya yang double itu bagaimana, Mbak? Nah, contohnya yang ini kan, ada angka 28-nya ada 2, 67-nya juga ada 2. Selagi, yang kamu tanyakan itu apabila K-nya itu ya yang double. Iya, Mbak, yang K-nya. Nah, oke. Kan tadi di definisi udah, nah di sini. Dengan teknik ini, kita akan membuang setengah dari jumlah data. Apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output. Artinya, jika program sudah menemukan salah satu dari K, salah satunya saja, ditemukan, sudah pasti yang di awal ya, udah ditemukan tuh angka K-nya, programnya bakal berhenti dan langsung mengeksekusi pernyataan data 89 ditemukan pada indeks ke berapa gitu. Jadi data selanjutnya, misalnya 28, dia udah ketemu tuh di indeks ketiga, maka dia langsung muncul output data 28 ditemukan pada indeks ketiga. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya break. Di sini break. Break itu penghentian. Nggak bisa dilanjutkan baik loopingnya, baik perkondisiannya, walaupun data seterusnya itu ternyata ada key lagi, ada angka yang sama yang dicari lagi. Kecuali kalian hilangkan breaknya. Yang ini. Kalau kalian hilangkan, akan muncul 2 output dalam program kalian. Data ditemukan pada indeks, data 28 ditemukan pada indeks ketiga, data 28 ditemukan pada indeks keempat, dan dia juga akan mengeksekusi tidak ditemukan pada data. Karena dia nggak break, dia akan terus ke bawah eksekusi. Jadi ada 3 output dalam program kalian, jadi nggak efektif. Kecuali kalian menambahkan variabel baru ke dalam algoritma kalian sehingga bisa menampung 2 case sekaligus. Itu mungkin pakai array 2 dimensi atau 3 dimensi. Paham belum? Baik. Paham, Mbak. Terima kasih, Mbak, penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kafi. Perkenalkan, saya Kahfi Zainal Maulana, PM41. Ada contoh untuk iterasi yang nilai tengahnya kurang dari 1 nggak, Mbak? Itu gimana menentukan nilai awalnya, Mbak? Kalau contoh ini ya, contoh soal kayak gini. Atau contoh program. Contoh iterasi yang nilai tengahnya kurang dari 1, Mbak. Nilai awalnya itu tengah 1. Mbak cari kemarin. Cuman dia itu sama aja kalau dia kurang dari 1. Misalnya ini. Ternyata
Yang diambil data tuh yang ini kan. Bentar. Ternyata misal data yang ingin dicari itu angka 18 atau angka ya 18 misalnya kan. Berarti pas di perkondisian di sini apakah 18 lebih dari 28? Enggak kan? Berarti dia masuk ke perkondisian yang akhir sama dengan tengah min 1, iya kan? Karena dia kurang dari. Nah, karena dia masuk tengah min 1, tengahnya tadi 4, dikurang 1, jadi indeks ketiga. Kita lihat di sini. Indeks ketiga itu berapa? 0, 1, 2, 3. Oh, ternyata 28. Berarti 28 ini, atau indeks ketiga ini yang bakal menjadi akhir dari deret baru. Berarti deretnya nanti, yang ini yang dipakai. Bukan yang ini. Nah, baru dia mencari lagi nilai tengahnya berapa. Terus dia mendefinisikan apakah dia tengah plus 1, apakah dia tengah min 1, itu dilakukan secara berulang sampai data yang ditemukan itu ketemu gitu. Tinggal sampai angkanya itu 2 misalnya, 15 sama 18, oh kanan atau kiri, gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, untuk programnya ada nggak, Mbak? Yang binary ya? Iya, Mbak, yang nilai tengah kurang 1. Sebentar. Ini untuk contoh program yang binary search. Seperti biasa, public static void itu wajib di Java. Kemudian mendefinisikan data, kemudian jangan lupa untuk menyorting data kalian. Itu seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, sampai sini itu data sortingan semua, codingan sorting. Nah, ini untuk yang binary search-nya. Nah, ini tuh yang datanya 1, 11, 5, 7, 3, 7, yang dicari yang 3. Jadi kan kalau coba dikompil ya. Bentar. Tadi kan dia bilang di sini data yang belum disorting itu 1, 11, 5, 7. Kemudian data yang telah disorting itu 1, 3, 5, 7, 11. Nah, yang dicari adalah data ketiga ditemukan pada indeks ke-1. Benar ya? Data ke-1 itu indeks ke-0, data 3 itu indeks ke-5. Algoritmanya kayak gini. Kan ini di sini bukan variabel awal, tapi di sini variabel bawah. Itu terserah kalian mau nentuinnya batas bawah, batas atas, bawah, atas, awal, akhir, itu terserah. Di sini bawahnya atau awalnya itu 0, kemudian atas atau akhir itu data.length 1. Kemudian di sini definisikan rumus tengah, atas kurang bawah bagi 2.
Kemudian di sini ada variabel hasil. Variabel hasil ini untuk menunjukkan dia itu berada pada indeks berapa. Nah, kan pertama tuh, kan data ini udah disorting. Dia melakukan perulangan, apakah bawah kurang dari sama dengan atas? Benar kan? Karena bawahnya itu selalu 0, dan atasnya itu jumlah data dikurang 1. 0, apakah 0 kurang dari jumlah datanya ini ada 5, dikurang 1 berarti 4. Berarti 0 kurang dari 4. Itu benar kan? Maka di seleksi condition pertama. Jika kunci sama dengan data, kuncinya adalah 3, data ke tengah. Kita definisikan tengahnya tadi atas kurang bawah bagi 2. Atasnya 0, bawahnya itu data.length min 1. 4 ya. 4 kurang 5 kurang 1, 4. Berarti data keempat. Nah, 4 bagi 2 itu 2. Berarti data kedua itu sebagai nilai tengahnya. 0, 1, 2. Berarti 5 itu sebagai nilai tengah. Berarti kita cek apakah 5 itu lebih besar dari 3? Iya kan? Berarti kita harus mengambil nilai yang sebelah kiri, di mana rumusnya itu atas sama dengan tengah min 1. Ya kan? Tengah atas sama dengan tengah min 1. Tengahnya tadi adalah 2, min 1 berarti jadi 1. Berarti variabel akhir atau variabel atas itu berada pada indeks ke-1, di mana indeks ke-1 adalah 3. Nah, untuk yang 3 data ini abaikan saja, karena sudah tidak lagi diperiksa, sudah tidak bakal diperiksa. Jadi kita fokus ke 2 angka ini. Kita cari lagi nilai tengahnya. Nilai tengah tadi 0 ditambah, panjang datanya itu 2, 2 dikurang 1, itu 1. 1 dibagi 2 adalah 0. Ya kan? Berarti nilai tengahnya itu adalah indeks ke-0. Indeks ke-0-nya itu 1. Kita cek apakah 1 itu lebih besar dari 3. Kita cek yang ini. Ini. Nah, apakah 3 lebih besar dari 1? Jawabannya iya kan? Berarti kita ambil bawah sama dengan tengah plus 1. Ketika program menentukan tengah plus 1, berarti kan tadi nilai tengahnya itu 0, indeks ke 0. 0 plus 1 itu berarti jadi indeks kedua. Indeks keduanya adalah 3. Pas dicek, oh ternyata benar. 3 itu sama dengan K. Udah programnya berhenti. Ini kebetulan programnya itu berhenti di data terakhir. Jadi bukan di awal, maksudnya kayak datanya udah habis, oh ternyata data terakhir itulah key-nya, dan data ditemukan gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Mbak. Oh ya, Mbak mau ngasih tahu kalian itu blue G-nya dikasih nomor ya, sampingnya itu kayak ini tadi, biar mudah ngoreksinya. Caranya itu kalian ke tools, kemudian preference, terus yang centang yang display line number. Ke tools, preference, kemudian centang yang display line number. Biar mudah mengoreksinya.
Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Tanyakan adik kalau bingung. Udah paham semua, Dek? Nanti kami kasih soal. Kalian nggak paham. Soalnya banyak kali ini. 2 lipat kali dari kemarin. Insya Allah saya memahami, Mbak. Tanyalah Recording dengan kawan. stopped. Mumpung masih ada waktu atau tadi mbaknya kecepatan ngejelasin, nah saat itu kamu tanyalah yang kurang paham. Biar ngerjain soal laporannya juga lancar. Ya, Kak, bingung pula ngerjain soalnya. Soalnya banyak kok. Mungkin kalau belum ada yang tanya, kita absen dulu ya. Kalau misalnya nama kalian dipanggil itu di raise hand sama aktifkan mikrofonnya. Muhammad Hanif Al-Abid, Nurizam AG Pratama, Nursita, Adir. Adir Hadi. Nandita Nabila Putri, Adir, Mbak. Duita Meriska, Adir, Mbak. Ropi Mahendra, Hadir, Mo. Nehemia, Hadir Mbak. Paksi Dwi, Hadir, Mbak. Nazir Mahmudi Lubis, Hadir, Mbak. terus Muhammad Nur Iqbal, Hadir, Mbak. Rosalia Dina, Rose Angelina, Hadir, Mbak. Rimaya Dwi, Hadir, Mbak. Muhammad Rifki Afriansyah, Hadir Mbak. Ratnayanti Simbolon, Hadir, Mbak. Januaraan Saputra, Januaraan Saputra dong. Mbak.
Untuk Ya, Januaraan itu Mbak, kami juga baru dapat info Mbak, kalau HP dia itu rusak Mbak. Kurang jauh. Dia nggak bisa dapat info gitu Mbak. Jadi dia terlalu jauh Pak. Di selatan kalau nggak salah Mbak. Terus kuliahnya gimana? Juga ini Mbak, udah ini apa? Udah ada beberapa matkul kemarin itu dia nggak ikut juga Mbak. kalau misalnya HP-nya lah bisa dikabari, tolong kasih taunya kabari Mbak ya, soalnya laporan dari laporan saat kemarin tidak ngumpul. Oke, siap baik Mbak. Yulia Pratiwi, Ini Mbak. Farhan Mulyan, Hadir Mbak. Filda Aprilia, Hadir Mbak. Dimas Ekari Sandi, Dimas Ekari Sandi, aduh. Aduh. M. Anjas Pedo, Hadir Mbak. Jerian, Hadir Mbak. Safi Jairan Maulana, Hadir Mbak. Abram Dimas, Hadir Mbak. Abdurrahman, Hadir Mbak. Erin Handayani, Hadir Mbak. Zakwan Amar Aziz, Hadir Mbak. Zabrila Amrina, Syakira Zahra, Hadir Mbak. Amri Ma'ruf, Hadir. Peru Pagustian, Hadir Mbak. Tarisa Tri Aprilia, Tarisa Tri Aprilia, Izin Mbak, untuk Tarisa ada di Zoom, tapi tadi dia baru konfirmasi ke saya kalau sinyalnya tuh bermasalah Mbak, naik turun gitu Mbak. Reza Dwi Septira, Hadir Mbak. Arif Hadir, Rahman. Siapa tadi? Arif Rahmat Iksan, Hadir Mbak. Kindison Telenggen, Hadir Mbak. Rayu Ningrum Puspa, Hadir Mbak. Muhammad Iqbal, Hadir Mbak. Gilang Attila Ilham, Hadir Mbak. Algalin Zakawali, Hadir Mbak. Alwi Adrian, Hadir Mbak. Farhan Ilham, Raihan M. Rizky, Hadir Mbak. Arman Vincent, gitu. Wira Ananda, Hadir Mbak. tadi ngapo keluar? Sinyal gangguan Mbak. Tapi dari awal ngikuti kan? Ikut Mbak. M. Maksum Aljabar, M. Maksum Aljabar, Vanessa Azahra, Hadir Mbak. Atika Alma, Hadir Mbak. Rangga Fernanda, Hadir Mbak. Rafif Al-Ghazi, Mbak. Rafif Al-Ghazi ada? Ada Mbak. Yang untuk yang namanya dipanggil tadi tidak nyaut itu memang tidak ada di Zoom atau cak mana? Yang M. Maksum, terus Dimas Eka, Samu Januar Aan.
Dia ada di Zoom kan? Oke. Nggak ada lagi yang nak ditanyakan tentang algoritma tadi. Ya, mungkin kalau misalnya ada anak ditanyakan atau kalian udah paham galau, itu Mbak ada yang ndak disampaikan dikit yo. Jadi kan kemarin kan kita udah evaluasi tuh masalah banyak hal kan dari sisi revisi laporan kamu, terus banyak laporan yang samu, Lantio pun juga samu dari awal sampai akhir. Karena udah diperingati kemarin, itu Mbak periksa laporan kamu itu udah jauh lebih baik dari laporan praktikum yang pertama. Mulai dari apapun lah, tidak ada yang sama lagi. Terus yang awalnya penjelasan outputnya cuma 3 kata, itu baru pertama kali Mbak ketemu yang ngasih penjelasan output cuma 3 kata. Itu pun sekarang itu udah mulai jelasin lebih algoritmanya. Terus juga apa yang Mbak sampaikan kemarin waktu praktikum, itu mungkin kalian semua udah paham. Dari algoritma sampai pembuatan tabel dan explore metode lain selain insertion sama bubble sort. Tapi mungkin Mbak nak nanya ada kesan enggak untuk ngerjain laporan kedua kemarin? Dari segi apapun lah, atau soalnya yang terlalu susah, atau cak mano. Ada Mbak. Ada yang, oke, dari Nehem ada yang nak disampaikan enggak? Kemarin tuh dari pribadi sendiri Mbak, soalnya ya kalau kawan-kawan yang kemarin tuh sepertinya sudah selesai masa sakitnya Mbak, jadi aman-aman aja. Kalau saya kemarin tuh sepertinya baru mulai karmo sakit, jadinya agak gimana gitu. Tubuh ini kayak pengennya tidur terus, tapi dipaksa buat laporan, jadi ya mau tidak mau harus mau gitu Mbak. Tapi berat, meskipun berat ya buktinya bisa dikumpul kok. Nah, ya mungkin kamu juga banyak yang sakit dari kemarin kan. Dan mungkin dari Nehem sendiri sakitnya mungkin agak telat dibandingkan kawannya. Tapi kan Mbak ngasih waktu pengerjaan laporan itu kan banyak, H+4. Jadi dan juga kamu kan kalau misalnya tidak paham bisa nanya ke kami masing-masing kan. Nah, jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh tanyanya aja langsung. Atau misalnya kami kecepatan jelasinnya di Zoom, karena kan memang waktu gitu tuh cuman sebentar, sedangkan algoritmanya banyak, tidak mungkin kan dijelasi satu persatu, sedangkan waktu kita terbatas. Jadi cak mando dari kamunya harus bisa nge-explore diri lagi dari segi apapun, bisa nanya ke internet, YouTube, atau bahkan ke nyari nanya ke kami langsung. Nah itu mungkin Mbak baca saran Nehem kemarin, dan juga bukan Nehem aja sih sebenarnya, itu mungkin dari Nehem yang pertama soalnya susah. Tapi menurut Mbak, soalnya masih dalam kategori sesuai yang praktikum kemarin. Karena banyak juga yang ngasih saran kalau misalnya programnya tuh tidak dikasih contoh, cuma dikasih contoh algoritmanya aja. Nah, emang kan materi itu kan tentang algoritma. Otomatis kan tujuan kami itu kan ngajari algoritma terlebih dahulu ke kalian. Logikanya mungkin kamu paham, mungkin kamu nak langsung contoh source code sedangkan algoritmanya aja kamu belum paham. Nah, untuk masalah yang source code itu tuh bisa dieksplor. Bisa kamu tuh bisa nge-explore diri kamu sendiri, tidak bergantung ke praktikum aja, Cek Tena. Kalau kamu paham algoritmanya, pasti kamu juga tahu step-step apa aja. Karena untuk bikin source code-nya itu sama galo. Cuman bedanya tuh kamu paham atau tidak algoritma, mulai dari kamu menentukan dulu urutan angka yang belum disorting, terus kamu lakukan algoritma sorting, terus untuk yang kamu kasih iterasi tuh kamu bikin if else-nya untuk menentukan keterangan dari proses iterasi di sampingnya tuh kan, terus baru terakhir nampilkan lagi bilangan yang udah diurutkan. Nah itu emang harus banyak-banyak cari hal lain di luar praktikum, karena waktu kita tuh terbatas. Dan juga kalau misalnya mungkin dari Mbak Rahmita
tambahan lain. Oh iya, Mbak baca-baca. Mbak tuh, kami tuh baca galau ya saran kamu tuh. Mbak baca-baca, banyak yang ngeluh di saran tuh. Ada yang ngomentari cara ngajar kami, ada yang ngeluh kecepatan, kurang jelas. Sebenarnya kamu boleh ngekritik kami, tapi tempatnya bukan di saran, tempatnya di Zoom kok nah. Nah, ngomong lagi kami, Cak Mano. Atau di PC, atau di Zoom, atau di grup. Bukan di saran, Dek. Karena kalian pernah gak sih baca laporan itu saran untuk diri kalian dan untuk kalau ada orang yang ngebaca laporan kalian tentang materi yang kalian sampaikan di laporan. Misalnya dalam penggunaan algoritma itu butuh ketelitian yang tinggi, harus butuh latihan yang tinggi gitu. Kalau ngekritik kami rasanya kurang tepat di saran. Gimana kalau laporan kalian dibaca sama Pak Yusuf? Kan nggak enak. Jadi maksud kami itu karena kami membaca lumayan banyak tuh yang nulis di saran ngekritik tentang cara ngajar kami. Kami sebenarnya bukan anti kritik ya, tapi tempatnya itu nggak pas. Bukan di saran. Di Zoom ini, sampaikanlah keluh kesah kalian. Atau kemarin ada yang bilang ngajarnya nggak disertain program, ngajarnya kecepatan, ngajarnya harus lebih baik ke depannya, ngajarnya ini itu, terus soalnya susah nian, terus banyak, pokoknya banyak. Itu semua kami baca dan sebenarnya kami nggak tahu mau merespon gimana. Untuk masalah soal susah, itu soalnya udah turun-temurun dari asdos zaman Mungkin Ceko ya Mas Mbak Ramita tuh, kamu mungkin berpikir apa yang diajarkan di praktikum, itu juga contoh soalnya. Tapi kalau misal kami sesuaikan dengan apa yang kami ajarkan, apa yang kami berikan ke kamu, gitu saling sharing, terus soalnya mirip dan itu, otomatis kan kamu ndak nge-explore diri kamu, itu nah ndak nambah pengetahuan lain. Nah, contohnya kemarin di soal yang di sorting tuh kami kasih soal cari metode lain selain insertion kayak bubble sort. Nah, itu kan tujuannya tuh biar kamu tuh paham algoritma selain dua itu, nah biar kalaupun ditanya dengan Pak Yusa atau Ibu Erna, pasti kan Ibu Erna pakai selection sort tuh kan, ngejelasinnya pasti. Nah, biar kamu paham, nah oh berarti kamu tuh lah paham duluan daripada materi dari asdosnya sendiri, dosen pengampunya sendiri. Terus juga yang bagian saran tuh emang dirasanya tempatnya tidak tepat kalau misalnya kamu ngeritik, bukan ngeritik sih, ngasih saran ke kami itu lewat saran di laporan. Karena kita logika aja misalnya Pak Yusa nak nengok laporan kamu, kami ngasih kan ke Pak Yusa, kenapa contoh laporan angkatan 21. Itu kan rasanya tidak pas pas Pak Yusa baco atau Bu Erna baco, itu saran kamu ke kami segala. Entah itu yang kecepatan jelasilah, entah itu yang lebih baik ke depannya, entah itu yang tidak disertai dengan contoh penerapan yang lebih banyak lagi, itu kan nggak tepat. Istilah sama kayak kalian bimbingan, itu saran kalian itu menuju ke dosen pembimbing. Rasanya itu kan nggak etis, tempatnya juga nggak tepat kan. Nah, maksud dari saran kami kemarin itu tuh, Mbak dulu juga bikin kesimpulan saran kan, tapi kesimpulan saran yang kami bikin itu tuh memang untuk diri kami sendiri untuk kedepannya lebih baik. Misal sebelum adanya praktikum ini, apa yang harus kamu lakukan? Misal mempersiapkan materinya terlebih dahulu, atau kalau misalnya dia kurang paham, itu bisa nyari beberapa sumber yang lain, bukan dari sisi praktikumnya aja. Atau juga bisa jadi misalnya kalau karena kita online,
butuh internet yang stabil, otomatis kamu harus siapkan tempatnya, gitu. Nah, tapi kalau memang kalian ingin ngasih saran ke kami, cak mano metode ngajarnya itu boleh langsung di Zoom. Ada yang tak dimakan lagi dak? Udah sih dari Ambo. Sorry ya tadi di lampu sih. Dari kamunya ada yang nak ditanggapi lagi dak? Atau cak mano? Sampaikan aja di siko, dak apa-apa. Nah, soalnya Fla lebih banyak dari yang kemarin. Siap-siap ya. Sebenarnya soalnya tuh seputaran praktikum tuh lah. Dan juga mungkin ada yang tidak pakai program, tapi tujuan dari soalnya tuh nak mastikan kamu paham atau tidak dari penjelasan Mbak Rahmita tadi. Soalnya kan itulah jelasnya kan, udah dijelasin dari awal sampai akhir ke source code-nya pun juga. Gitu. Nah, Kalau kamu nak tahu, kami kemarin tuh soalnya 6. Ngumpulnya H+1. ACC di Unip jam 10 malam. Itu kejar itu ya. Kalau kalian kerja itu kejar. Itu kami kasih H+4. oh ya tambahan. Jadi untuk ACC minggu itu tuh kita offline ya kawan-kawan. Jadi misalnya kamu udah ngerjoi laporannya terus mau ACC ke kami itu bisa dihubungi kami, ditanya di mana bisanya dan kapan bisanya. Itu ACC-nya boleh mulai dari besok sampai hari Sabtu. Jadi jangan ada yang telat ngumpulnya atau ACC-nya hari Minggu padahal ketentuannya H+4 di hari Sabtu. Tapi hubungi dulu dari kaminya kapan bisanya dan jam berapa. Oh iya, pas ACC kelak bawa laporan 1, 2, laporan 3-nya. Dan juga yang telat kemarin tuh alasannya kocaknya sebenarnya. Ketiduran lah, lupa nyerahkan lah. Siapa kemarin tuh? Telatnya tuh telat nian. Cak mana juga kami nak ngasih toleransi. Oh iya, laporan pas ACC besok tuh kamu bawa lembar ACC, udah ada kan file lembar ACC-nya? Nah, itu kelak dibawa setiap untuk laporan 1, 2, 3 biar kami langsung nilai di ACC offline itu. Jadi kami harapannya ke depannya itu tuh kalau bisa jangan ada yang telat lagi ngumpulkan karena kan enak kawan kamu bisa ngerjakannya sebelum deadline-nya sampai. Masa kamu tidak bisa cek kenapa padahal kan sama-sama ngerjakan. Jadi manajemen waktu sama prioritasnya. Udah, tidak ada lagi yang nak ditanyakan. Kalau ada kelak, PC aja. Kalau ada lagi, Mbak, udah bisa. Ya udah tutup lah, malam juga. Nah, makasih udah meluangkan waktunya melangkung untuk praktikum SDA yang ketiga. Mbak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banget. Terima kasih, Mbak. Makasih, Mbak. Terima kasih, Bang.